super power? Enggak. Saya justru melihat polisi itu lebih super power ketika misalnya dilihat dari kewenangannya gitu loh. Apa luasnya kewenangannya itu loh, cakupannya itu. Tindak pidana korupsi bisa diproses. Illegal mining bisa diproses. Ya kan? Tindak pidana umum bisa diproses. Pencucian uang bisa diproses. Penambangan ilegal boleh diproses. Ya pokoknya dia sebagai penyidik umum. Artinya penyidik umum itu semua perkara-perkara bisa diprosesnya. Kalau penyidik khusus hanya yang diatur di dalam undang-undang khusus itu. Makanya ada lex specialis derogat lex generalis. Ada sesuatu yang khusus bisa mengalahkan yang umum. Tapi bukan berarti misalnya polisi jadi tidak bisa memproses tindak pidana korupsi. Boleh, nggak ada larangan. Dan justru yang kita harapkan nanti begitu misalnya polisi dan kejaksaan kita ini sudah bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal, justru KPK itu ya harus dibubarkan. Karena KPK itu kan masih bersifat ad hoc sebetulnya, masih bersifat sementara. Kenapa terbentuk KPK? Karena memang dalam tanda petik ya, instansi yang sudah tersedia itu dianggap belum begitu bisa diharapkan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Oleh karena itulah dibentuklah KPK, tapi itu masih bersifat pasif. Oke, pertanyaan Bapak yang mengenai Prapit ya, yang Prapit 160 dengan 335. Boleh kita bahas Pak ya. Jadi Prapit itu begini. Kemarin dari saksi ahli kami menyatakan bahwa 160 tidak terpenuhi dalam peristiwa itu. Kenapa demikian? Karena kan 160 itu adalah perbuatan melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan satu atau untuk melakukan tindak pidana. Sementara klien saya kan dituduh melakukan penghasutan untuk melakukan pengancaman. Jadi kira-kira gitu ya, karena 160 dan 335. Seharusnya 160 junto 335 atau bagaimana cara penerapan hukumnya kurang begitu tepat lah ya. Yang pada pokoknya ahli kami berpendapat bahwa 160 tidak terdapat dalam peristiwa itu. Nah, mengenai 335 dikatakan bahwa penggunaan unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat seseorang karena unsur perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan lain itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 1 2013. Lah, kok lari Bang Deddy? Masih ada ya? Oke. Yang anehnya Bang, hakim sependapat dengan ahli kita terkait dengan bukti. Karena kan yang kita uji itu apakah persangkaan itu telah didukung oleh 2 alat bukti. Begitu kira-kira ya Bang ya. Jadi menurut ahli kami terkait bukti, apabila bukti itu tidak ada korelasinya dengan peristiwa yang disangkakan atau tidak memiliki korelasi dengan persangkaan, maka itu dianggap tidak merupakan alat bukti. Ya kan?
apabila alat bukti tidak ada korelasinya dengan persangkaan penyidik, maka itu dianggap tidak alat bukti. Hakim tunggal sependapat, Pak. Sependapat. Tetapi hakim tunggal berpendapat bahwa itu sudah masuk pokok perkara. Itu yang aneh, Pak. Itu sudah masuk pokok perkara. Nanti akan diuji di dalam pokok perkara. Pembuktian pokok perkara gitu loh. Sependapat dia dengan ahli kita, tetapi pendapat dia bahwa itu sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga prapit kita ditolak. Nah, itulah makanya kemarin ketika saya ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Pak PH terkait dengan putusan yang menolak gugatan prapit. Saya sampaikan, ya tentu kan manusiawi, saya sebagai pengacaranya tentu kecewa. Kenapa kecewa? Karena putusan prapit itu sudah melegalisasi atau sudah memperkuat penetapan tersangka itu. Ya kan? Yang aneh lagi, Bang Dedi, ahli mereka itu Dr. Erdianto, dalam keterangannya atau pada keterangannya waktu yang bersangkutan diperiksa di kepolisian, menyatakan juga bahwa satuan 60 tidak terdapat. Ya kan? 335 juga belum sempurna. Kenapa? Karena kan polisi itu menerangkan secara singkat lah ya tentang peristiwa yang mau dimintai pendapat kepada ahli. Di mana di dalam uraian singkat itu, klien saya ada mengelontarkan kata-kata, kenapa kalian masuk ke sini? Ini kan sudah ada penetapan pengadilan. Hormati penetapan pengadilan ini. Inilah yang terakhir kalian datang ke sini. Kalau tidak, kami cincang. Nah, oleh karena itu, ahli dari penyidik pada waktu itu menyatakan, kata-kata mencincang itu adalah kalimat ancaman. Tetapi bagaimana bisa dikatakan bahwa 335 sempurna atau terpenuhi apabila kehendak dari si pengancam itu terlaksana? Contoh misalnya, inilah kalian terakhir ke sini, jangan lagi datang masuk ke sini. Kalau tidak kami cincang. Lalu mereka tidak datang lagi. Atau mereka pergi. Faktanya kan gak ada yang pergi, Pak. Justru yang membuat pergi pada waktu itu, ketika terjadi misalnya perdebatan di lapangan, datanglah dari Brimob, dan Brimob ini mengajaklah klien saya ini ke dalam mobil. Di dalam mobil dijelaskanlah oleh klien saya itu tentang penetapan pengadilan, di mana pada pokoknya melarang para pihak untuk melakukan kegiatan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara itu. Karena kan di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan tata usaha negara Pekanbaru kan sudah dimenangkan oleh masyarakat adat. Ya kan? Lalu untuk menjaga terjadinya kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan, hakim pengadilan tata usaha negara mengeluarkanlah penetapan. Dan penetapan itu, Pak, pada saat dibacakan di persidangan, itu sampai dan didengar oleh para pihak. Karena termasuk juga Rarabadi di situ sebagai para pihak. Turut tergugat lah ya. Karena yang digugat kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Rarabadi di situ sebagai turut tergugat. Nah, yang pertama,
Yang kedua, Pak, mengenai penggunaan kalimat sambung 160 dan 335. Ahli kami berpendapat, bagaimana menurut pemahaman ahli tentang penerapan pasal dengan menggunakan kata sambung dan. Maka yang bersangkutan berpendapat itu menjadi satu kesatuan yang harus dibuktikan. Akan tetapi ketika misalnya memakai kata sambung atau, artinya itu bisa salah satu. Nah, bagaimana ketika salah satu pasal disangkakan itu tidak terpenuhi unsurnya? Oh iya, berarti kan tidak terpenuhi keseluruhannya. Bagaimana ketika tidak terpenuhi keseluruhannya? Ya maka harus SP3. Itu tegas, Pak, pendapat ahli kita. Ya kan? Nah, pada waktu persidangan di tanggal, saya lupa kalau tanggalnya, kalau harinya di hari Rabu sore lah ya. Waktu itu agenda pembuktian. Dari pihak termohon menghadirkanlah beberapa bukti surat yang mendukung persangkaan atau mendukung penetapan tersangka itu. Bapak tahu nggak apa bukti-bukti surat yang dibawa mereka? Bukti surat yang dibawa oleh termohon ialah izin HTI, Pak. Pertanyaannya apa? Apa hubungan izin HTI dengan peristiwa penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan? Nggak ada korelasinya, Pak. Sehingga ketika tidak ada korelasinya berarti kan harus dianggap tidak ada alat bukti, kan? Tidak ada korelasinya. Nah, baru bukti surat yang bukti keterangan ahli dibawalah pada waktu itu dengan bukti surat nomor 22 atau T22. Di situ ada BAP ahli, berita acara pemeriksaan ahli. Lalu saya baca, Pak, karena saya kan agak curiga, kok bisa ahli berpendapat bahwa ini terpenuhi 160, 335. Ahlinya ini dari mana sih? Akhirnya pada waktu itu saya konsentrasi dengan T22 itu. Saya baca, Pak. Jadi pertanyaan pokoknya itu yang menyangkut dengan nilainya itu, nilai bukti itu, kalau nggak salah di pertanyaan nomor 8, 9, 10, dan 11. Di situ jelas pertanyaan dan jawabannya itu bahwa 160 tidak terpenuhi. 335 masih ada yang belum tuntas. Kenapa saya katakan belum tuntas? Karena di sana itu hanya ditanya apakah kata-kata kucincang itu merupakan kalimat ancaman. Dijawab oleh ahli bahwa kata-kata itu adalah kalimat ancaman. Akan tetapi belum ada penjelasan bahwa ketika seperti ini peristiwanya, apakah ini terpenuhi 335? Enggak ada. Sehingga pada waktu itu saya minta kepada majelis bukti surat T22 berupa keterangan ahli dari termohon ini, saya melihat masih menggantung atau masih ada yang belum tuntas. Oleh karena itu yang mulia, mohon diperintahkan kepada termohon agar menghadirkan saksi ahli ini di persidangan. Kita minta keterangannya agar ini menjadi tuntas keterangan ini. Pada waktu itu majelis hakim berpendapat begini, Pak Dedi. Karena perkara Prapititu atau sidang Prapititu adalah merupakan semi perdata, maka kita serahkan kepada para pihak. Untuk itu, bagaimana menurut termohon? Apakah termohon bersedia menghadirkan saksi ahli untuk kita dengar keterangannya di persidangan ini? Nah, pada waktu itu
termohon dari Polda Riau menyatakan tidak bersedia. Oleh karena itu saya sampaikan, bagaimana ketika saya yang menghadirkan Yang Mulia, ketika kami yang menghadirkan saksi ahli ini, oleh majelis hakim menyatakan silahkan bawa, itu hak saudara. Akhirnya kami bawalah pada hari Kamis sore, kalau tidak salah, Kamis sore, kami bawalah ahli yang diperiksa polisi yang dijadikan bukti surat T22 itu. Kami bawa, Pak. Nah, pada waktu itu yang aneh, Bang Dedi, yang bersangkutan sudah dimintai atau sudah dilakukan pemeriksaan administrasinya. CP-nya sudah diperiksa. Dan dia sudah disumpah, Bang. Sudah disumpah. Artinya kan sebelum itu kan sudah harus ada pertanyaan, apakah saudara termohon tidak keberatan dengan ahli yang mau kita periksa ini? Sudah dikatakan tidak keberatan, Pak. Tapi ketika sudah disumpah, Bang, masuk pada materi pemeriksaan, tiba-tiba hakimnya menyela. Tunggu dulu, pemohon. Sepertinya ahli ini sudah diperiksa di penyidikan. Ya, ini kan sesuai dengan kesepakatan kita pada hari Rabu sore, Yang Mulia, bahwa kami akan menghadirkan ahli ini. Oh, ini apa kata dia kalau nggak salah kemarin itu tidak lazim katanya. Kenapa tidak lazim, Yang Mulia? Karena dia sudah diperiksa di penyidikan. Pada waktu itu saya sampaikan kepada Yang Mulia, pada prinsipnya ahli itu tidak memihak kepada kepentingan satu pihak. Tetapi ahli itu hanya menjelaskan berdasarkan teori dan keilmuannya. Ya kan? Jadi dia tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan disampaikan lagi oleh ahli itu, benar yang disampaikan oleh pemohon Yang Mulia, bahwa posisi saya di sini bukan pada posisi membela pemohon. Dan konsekuensinya apabila atau manakala nanti keterangan saya merugikan pemohon, yaitu konsekuensi yang harus ditanggung. Dan sebaliknya, apabila nanti keterangan saya merugikan termohon, itu juga konsekuensi yang harus ditanggung. Tetapi pada waktu itu, ahli itu tidak jadi diperiksa, Bang Dedi. Pulanglah ini ahli ini. Tahu nggak, Bang Dedi, apa yang disampaikan oleh ahli itu pada waktu itu? Saya sebagai dosen dan sekaligus sebagai ahli hukum, saya tidak mau keterangan saya dipelintir untuk menjerat orang. Oleh karena itulah saya berkepentingan di persidangan ini untuk menyampaikan apa sebetulnya makna dari apa yang tertuang di dalam berita acara yang digunakan oleh termohon sebagai alat bukti. Dan saya di sini tidak ada kepentingan apapun. Saya tidak dibayar oleh pemohon. Saya dihadirkan di sini tidak dibayar oleh pemohon. Itu pertanyaannya, Bang Dedi. Biar abang tahu gitu loh. Jadi saya tahu abang polisi. Saya tahu. Seolah-olah abang mau sampaikan ini kan sudah diuji melalui Prapit. Hormati dong. Itu kamuflase itu, Bang. Kamuflase itu. Nggak usah lah. Tapi nggak cocok lah kita bahas di live ini. Loh, kok abang bilang penggiringan opini? Abang kan yang minta saya jelaskan. Makanya dari dulu abang sebetulnya sudah saya curigai bahwa abang itu bajer. Abang minta kemarin buka dong stick, buka ini apa sticknya, buka duitnya. Nggak perlu, Bang. Tapi kan abang tadi yang minta untuk saya jelaskan, kok abang yang bilang itu penggiringan opini. Ya kalau polisi abang dari sarjana silakan lah, Bang. Jadi kok abang bilang ini penggiringan opini, masuk fokus putusan pengadilan.
Fokusnya apa lagi yang mesti fokuskan sama abang? Apa kepentingan abang di dalam putusan itu? Gitu loh. Ya? Abang udah dari kemarin abang ku perhatikan. Jangan abang kira. Jadi, kau usah lah Bang Deddy. Kalau abang polisi dari sarjana, mau dari apapun itu, rezeki abang lah itu ya. Ya, nikmati aja lah. Makanya saya bilang kita saling mengisi aja lah. Kalau abang berprofesi sebagai polisi, ya lakukanlah tugas-tugas abang sebagai polisi. Kami juga sebagai masyarakat, ya kami lakukan tugas-tugas kami sebagai masyarakat. Kita saling mengisi aja lah Bang. Polisi mewakili kepentingan negara sebagai pemerintah, tidak lengkap ketika tidak ada rakyat Bang. Percayalah Bang. Ya. Tidak lengkap. Itu semua harus saling melengkapi Bang. Jadi abang gak usah banyak inilah, banyak tingkah. Mau dari sarjana abang, mau dari apa Bang. Apa gunanya sama saya itu? Saya itu saja, mari semua kita hormati putusan Praper. Yang tidak menghormati siapa? Emang kalau saya menggunakan hak saya bermedia sosial ini lalu dianggap tidak menghormati putusan pengadilan? Emang abang mau bungkam saya gitu? Hah? Baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat di muka umum. Abang jangan coba-coba intervensi masyarakat. Gak boleh. Ambil dulu kursi nak, bawa sekal Pak. Mau ke depan. Dari kemarin sebetulnya saya sudah curiga sama abang gitu. Supaya seolah-olah berarti kan sudah benar penetapan tersangka itu, buktinya dimenangkan oleh Prapit. Oh enggak seperti itu jawabannya. Enggak itu jawabannya. Abang tahu enggak? Saya kan sudah sampaikan tadi, hakim sependapat dengan ahli. Kalau tidak ada korelasinya dengan persangkaan, dianggap tidak ada bukti. Tapi menurut mereka itu nanti di pokok perkara. Bukan ranahnya Prapit. Ranahnya Prapit itu menurut hakim yang penting ada. Mau apapun isinya, mereka nggak mau tahu. Dia tidak masuk kepada isi. Paham nggak abang? Misalnya, yang mau dibuktikan itu adalah rokok gudang garam. Bungkusnya ada rokok gudang garam. Tetapi isinya sempurna. Gak ada masalah, nggak dilihatnya isinya itu Bang. Dia tidak masuk kepada isi, ngerti nggak Abang? Dia hanya masuk kepada kulitnya. Tidak masuk kepada isinya. Karena menurut hakim, ketika sudah berbicara isi, itu sudah masuk pokok perkara. Paham gak abang? Artinya, jangan dulu senang dulu seolah-olah kalau sudah diuji di Prapit, lalu artinya polisi sudah profesional. Gak seperti itu Bang. Coba Bang tengok, saya kan sudah sampaikan, masih ada ini daftar bukti, pengantar bukti dari termohon. Bukti surat, tahu abang apa yang dibawa? Izin HTI Bang. Abang kan dari sarjana polisi juga. Kira-kira menurut abang apa hubungan izin HTI dengan persangkaan penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan?
Jadi gitu bang. Gak usah bang terlalu membela kali. Membela itu boleh. Saya juga pembela polisi bang. Keluarga saya banyak polisi kok bang. Ya kan? Kami juga banyak keluarga Bayangkara loh bang. Abang gak usah dulu langsung senang kali jadi polisi. Keluarga saya banyak. Mau saya sebutkan di sini nanti abang bisa chat ke saya. Siapa-siapa aja. Nanti kalau di sini kan seolah-olah saya menjual-jual dia. Ya, Anggar. Enggak lah bang. Yang jenderal pun ada bang. Gitu loh. Kami bangga bang. Yang kami itu tidak yang kami mau itu ya janganlah hukum kita itu digunakan untuk sesuatu hal. Jadikanlah hukum itu sebagai untuk menertibkan perilaku masyarakat. Ya kan bang? Artinya kan masih banyak lagi perkara yang lebih serius dari penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan yang bisa diungkap bang. Itu kemarin itu Ismail Bolong. Ada videonya bang. Kalau saya melihat dari video Ismail Bolong itu ada 2 peristiwa hukum bang yang harus diseriusin, diungkap. Yang pertama pencemaran nama baik. Kalau memang tidak benar ada penyerahan uang yang disampaikan 3 kali penyerahan itu. Proses bang. Ya kan? Jangan ketika orang masyarakat kecil berkata-kata di medsos lalu bernafsu memenjarakan atau mengurung. Proseslah itu. Undang-undang ITE. Karena dia sudah memfitnah Kabar Reskrim. Ya kan? Yang kedua, penambangan ilegal bang. Penambangan ilegal. Dia mengakui bahwa dia melakukan kegiatan penambangan ilegal tanpa izin. Itu peristiwa hukum gak itu bang? Abang kan polisi. Abang proses lah. Proses itu gitu loh. Karena polisi itu kewajibannya itu bang. Bukan hak. Kalau haknya bang bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Misalnya kami berhak untuk melaporkan. Kalau nggak kami laporkan juga nggak apa-apa bang. Tapi kalau sudah polisi bang, baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu sudah menjadi kewajiban bang untuk memproses itu. Kenapa sampai sekarang nggak diproses? Ya nggak boleh abang terlalu seolah-olah karena sudah diperapit kalah sehingga hormati. Hormat bang. Jadi abang jangan terlalu dulu bang. Aduh bang. Saya kan udah bilang keluarga Bayangkara loh bang. Banyak saudara saya polisi bang. Yang pangkatnya hebat-hebat pun ada, tapi saya nggak mau sebutkan namanya di sini. Nanti kalau saya sebutkan di sini seolah-olah saya mau jual-jual mau ini, enggak lah bang. Kan dari awal saya sampaikan, kami tidak benci polisi bang. Yang kami benci itu kesewenang-wenangannya bang, oknum. Kesewenang-wenangan oknum itu bang. Banyak lagi perkara yang lebih serius bang. Daripada sekedar hanya perbuatan tidak menyenangkan bang, 335 bang. Dan abang perlu ingat, hukum pidana itu ultimum remedium. Itu upaya terakhir bang. Kalau tidak ada lagi peranata lain bang. Masa terhadap perbuatan tidak menyenangkan gak ada lagi peranata yang bisa dipakai untuk menyelesaikan bang? Apakah harus upaya terakhir itu? Apakah harus hukum pidana itu? Saya sudah katakan bang, hukum pidana itu bang untuk keteraturan aja bang. Untuk lalu lintas dalam hal menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara bang. Gak boleh dijadikan sebagai senjata. Jadi kalau disebutkan yang memenjarakan orang itu undang-undang. Apa pula bisa undang-undang memasukkan orang ke penjara? Undang-undang benda mati kok.
Yang bisa memasukkan orang itu ke penjara adalah penegak hukum. Bagaimana prosesnya? Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, pemidanaan, baru pemasyarakatan. Gitu loh bang. Jadi dari kemarin abang udah minta-minta, mana putusan perapinya, mana putusan perapinya. Abang mau mencemoohnya, mau menghinanya abang, mau meledek. Jangan senang dulu bang. Nanti kalau aku bilang di sini nggak enak bang, enak. Saya tahu kok semuanya. Kalau aku bilang nanti apa namanya itu, penghinaan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE, proses. Sebetulnya nggak semua orang takut dengan penjara itu bang, biar abang tahu. Ya kan? Yang abang sombong. Itu abang tengok itu, 2 jenderal dihadapkan di persidangan itu. Apa satu sudah disidang, satu lagi sedang di sedang di penyidikan. Jenderal bang. Enggak usah sombong. Yang minta buka stick aja bang, buka duit aja bang. Sebetulnya aku nggak ada waktu bang menanggapi abang. Terlalu tersita waktu saya hanya menghadapi abang sendiri. Ingat, betul. Masih banyak kerjaan lain yang lebih serius lagi dari situ, dari sekedar merespon abang. Ya bang ya. Jadi jangan abang bilang macam-macam di komentar abang ini. Abang yang minta kok, gimana hasil perapinya? Saya terangkan. Jangan menggiring opini. Atau gini aja bang, abang naik aja. Abang naik. Biar kita sama-sama berdiskusi di sini. Ada polisi. Semua gigil mirip. Sarjana ini mana polisi? Abang naik aja bang, duit kita bang. Mana? Cuman sayangnya kalau live ini nggak bisa merokok. Nanti kalau merokok kita kena sanksi dari TikTok. Halo, malam rekan Malam, senior malam. Horas. Coras. Apa itu perdebatannya Bukan, ini ada saudara kita, Bang Dedi. Dia minta dibahas mengenai putusan Prapit. Kita bahas, ya kan? Begitu kita bahas, jangan menggiring opini. Aku kadang heran, yang mana yang menggiring opini, yang mana tidak menggiring opini ini. Opini yang mana yang beliau maksud digiring itu, rekan? Padahal itu ada putusannya kok yang menyatakan bahwa hakim sependapat dengan ahli. Ada putusannya di sini. Bisa dia bacakan. Kalau dikatakan itu menggiring, aduh gimana? Saya mau menggiring kemana? Saya giring kemana? Saya lucu ini. Saya bilang dia, udah naik aja. Saya bilang kan naik. Saya undang. Apa-apa Bang Ded. Ya pada intinya kan kita berdiskusi baik teman-teman dari kepolisian atau rekan-rekan lawyer ataupun kalau ada teman-teman kejaksaan juga, ya langkah lebih baiknya kan kita ayolah sumbangsinya untuk memberi edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan terkait dengan hukum kan gitu. Iya. Senior kan. Betul. Dan janganlah, memang tadi saya ikutin ya, janganlah terkadang kan gini, untuk teman-teman juga rekan-rekan yang lain ya, termasuk saya pribadi, ya kita selaku penegak hukum secara undang-undang dan diatur
dalam undang-undang advokat juga, ya jangan takut dikritik lah, itu biasa. Namanya kita undang-undang ataupun konstitusi telah menjamin di dalam kebebasan berpendapat. Dan itu kan secara beretika itu dijamin dan tidak boleh dibatasi dalam hal berpendapat. Ya kan gitu rekan kan? Betul. Artinya gini Bang, kalau dia risih dikritik, saya pikirkan ada pilihan lain, kan bisa resign kok, bisa mundur. Nggak terpaksa kok kita itu, kan pilihannya itu. Tapi Kita jadi pejabat itu tapi pilihan kok. tapi izinlah senior. Awak ini masih junior senior ah. Jangan panggil abang lelekku. Aduh senior ampun siap salah junior ini ya. Ada masalah, Le. Masalah, Le. Artinya gini lah, jadi pejabat itu kan pilihan, bukan Iya. kewajiban. Yang menjadi Dan kewajiban itu ketika dia menjabat, maka dia wajib untuk menjalankan kewajibannya, gitu loh. Tapi benar untuk benar menjadi benar. pejabat itu jangan dianggap itu sebuah kewajiban. Nggak Dan paksaan kok. Jadi polisi izin kita, rekan, izin. ya, Salah satu pelayan publik yang saya maksud gini. Ya saya sering juga menjumpai ataupun menemui para teman-teman daripada pelayan publik. Kebanyakan kalau kita kritik ya intinya mereka teman-teman oknum ya, oknum bukan semua ya, oknum. Saya bicara oknum nih. Banyak nggak terima gitu. Padahal namanya pelayan publik, dia pada fungsinya adalah melayani masyarakat dalam memberikan terkait dengan administrasi dan masalah yang lain kan gitu. iya, Karena pelayan publik itu dibayar oleh negara dan negara mengambil uang itu dari pajak rakyat kan gitu. Salah satunya nih contoh macam saya pribadi dari Batam ke Pekanbaru, saya ngopi di bandara kan 80.000, berarti 10% saya wajib bayar pajak. iya, iya, Maka yang 10% itu kan masuk ke kas negara kan iya, gitu kan iya. rekan-rekan. Betul, betul, betul. Nah, akan tetapi apakah pelayan publik itu tidak bisa dikritik? Ya pada intinya ya pelayan publik pada tujuan bernegara itu apa gitu. Tujuan bernegara untuk mencerdaskan anak bangsa kan gitu kan. Dan kesejahteraan. Dan Jadi sebetulnya itu sudah dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E betul. Undang-Undang Dasar sudah menjamin itu. Betul. Kebebasan Betul berserikat, senior. berkumpul, Betul. mengeluarkan pendapat di muka umum sudah dijamin kok, Pak. Betul. Iya betul. 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 Makanya Betul selalu saya senior. Betul. katakan, makanya selalu saya katakan, kan pernah juga saya buat video mengenai RUU KUHP 351 yang masuk di dalam RUU KUHP. Di mana di sana Iya. itu kan ada apa namanya unsur-unsur apa namanya barang siapa dengan sengaja menghina dengan tulisan atau lisan, menghina pejabat umum atau lembaga negara. Kalau saya melihat pejabat umum dalam definisi, mari kita lihat misalnya barang siapa, dalam definisi barang siapa itu adalah ditujukan kepada orang, rekan. Dia ditujukan kepada orang, bukan ditujukan kepada badan. Bukan Iya. Iya. ditujukan Iya. kepada instansi ketika dia sudah berbicara barang siapa. Nah, oleh Betul. karena Betul. itu, Betul. yang bisa atau yang punya naluri terhina itu sebetulnya orang, Bang. Orang. Bagaimana badan yang tidak bernyawa bisa merasa tersinggung atau merasa terhina? Nah, pertanyaannya, apa Ya. kepentingannya pasal itu dimasukkan? Karena itu dulu kalau nggak salah di KUHP ada itu di 207 kalau nggak salah. Itu sudah ada, tapi sudah Betul. diuji di Mahkamah Konstitusi, kok masih diangkat lagi dimasukkan di RUU KUHP. Nah, kalau ada Betul. Betul. misalnya penolakan dari masyarakat, dari mahasiswa, sebetulnya kekhawatirannya ini jangan sampai nanti digunakan untuk membungkam. Membungkam dalam hal kebebasan berpendapat salah satunya kan gitu. Itu, jangan ini nanti digunakan untuk membungkam. Karena begini, Pak. Kalau kekuasaan itu terlalu absolut, dia terbebas dari kritik atau tidak ada kritik sebagai penyeimbang. Nih, maka dia akan bisa lupa diri, Pak. Maka dia Betul. akan Betul. menjadi lupa diri. Kalau sudah lupa diri, itu menjadi koruptif. Menjadi KKN. Dan izin rekan, dan di mana negara kita adalah negara demokrasi, di mana tujuan bernegara itu kan
dan secara demokrasi kan itu diberikan kebebasan kan gitu. Iya. Yang tidak boleh itu kita menghina individu. Betul. Gitu. Namanya lembaga ataupun badan itu kan hanya wadah, kan gitu Wadah. rekan kan. Masa wadah merasa terhina? Aduh, gimana sih? Nah, kalau Berarti wadah misalnya itu itu gini, kalau misalnya badan itu diartikan sebagai subjek hukum, artinya itu kan harus pimpinan tertingginya yang membuat laporan. betul. Misalnya, kalau instansi kepolisian, siapa pimpinan tertingginya, penanggung jawab kepolisian? Harus Kapolri yang merasa Betul, betul, terhina. betul. Tapi kan di lapangan, apakah bisa kita harapkan seperti itu? Belum tentu juga gitu loh, Pak. Ya kan? Betul, 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 Senior, betul. Misalnya sama itu, misalnya ditujukanlah ada tindak pidana korporasi terhadap katakanlah satu PT. Ya PT Tapi jadi izin siapa? rekan, izin PT rekan. jadi direkturnya, penanggung jawab tertinggi di dalam PT itu, gitu loh. Betul, betul, Gak betul. boleh diwakili. Tapi izin rekan, Eh, izin Senior. Ada juga yang saya highlight selama ini terkait dengan apa yang digaungkan oleh Senior, di mana sorry ya bro, ada sambil oknum. merisap aku, sambil merisap. Aku marisap aku Senior, maka itu tuh on cam, apa off cam. Iya, kalau Takutnya pakai kena open banned kamera juga merokok nanti nanti kan. kena sanksi kita dari TikTok. Di banned juga kan gitu. Tapi gini, saya tertarik juga dengan Senior yang bahas-bahas itu kan sampai dipetunkan kemarin ketepatan hakimnya kalau nggak salah Ibu, tak perlu sebut nama lah ya, Ya, hakimnya saya kenal juga tahu saya dan sebut-sebut. itu pernah menjadi dosen saya juga di Siap. Batam. Ya. Gini, ada teman-teman juga oknum dari kepolisian yang sedang terkadang pernah saya jumpai BKO di perusahaan gitu. Mohon maaf tegur saya apabila salah. Ya. Itu pernah saya jumpain. Contoh nih, ada perusahaan. Di sana ada oknum yang saya maksud oknum ya. Oknum dari kesatuan menjaga dengan berpakaian lengkap dan membawa senjata laras panjang. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh atau ada aturan aparat penegak hukum menjadi di BKO kan di perusahaan? Apa dasar hukumnya gitu? Ya. Apakah itu dikategorikan bisnis atau apa? Sedangkan BKO ada dua kan gitu. Bencana alam sama kan gitu kan. Bencana alam atau ada potensi kerusuhan lah. Dua. Makanya biarlah Senior yang lanjut sedikit kan gitu. Iya. Tapi ada beberapa oknum itu saya temuin Senior, baik di perusahaan kelapa sawit, baik di perusahaan contoh HTI itu ada dan pernah saya oknum tersebut pernah saya tegur dan saya pernah